Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Kita belajar nonton di hari pertama ini yang Ini hari mantap pertama, ini, yaitu Captain America Brave New World. salah satu film MCU yang cukup gue nantikan. Dan Sama atau juga ternyata surprisingly kita tadi lihat di bioskop juga rame gitu lah, cukup rame lah, bisa dihitung kata rame. aplikasi udah merah semua gitu kan. Dan gue pengen nonton di IMAX dengan pengalaman sounds dan visual yang maksimal ya. maksimal. Nah, kita langsung aja deh. Disclaimer, mungkin gue nggak pengen terlalu banyak spoiler karena filmnya syarat akan bukan plot twist kali ya, maksudnya Kayak mungkin sih lagi-lagi kalau film Marvel kan pasti harus ada konektivitas dengan film kedepannya. Tapi walaupun sebenarnya kalau kita tonton dengan film ini sebagai standalone boleh juga sih. Nah, di sini tuh bisa dibilang 50-50 lah. Jadi mungkin kita akan hati-hati karena bakal ada kedepannya lah gitu. karena dan banyak kejutan yang kayaknya nggak seru kalau kita kasih tahu. Ya kalau kita kasih tahu. Nah, kita langsung ya. Ada background apa dulu nggak di sutradara atau karena disclaimer di awal, gue pengen nyampein di awal, gue suka dengan penyutradaraan ini. Saya juga sama. Asli jujur, ya itu lagi kita dibuktikan salah karena kan kita kira kita meremehkan semua di awalnya. Walaupun kita ekspektasi tinggi, cuman kan Captain America trilogi nih ya, backgroundnya aja lah. Captain America trilogi bisa dibilang salah satu trilogi superhero terbaik ya. Masih di bawah The Dark Knight trilogi sih. Cuman setidaknya untuk di level Marvel dan kutip ini tuh salah satu yang terbaik lah. Baru habis itu mungkin ada orang boleh bilang Iron Man trilogi juga boleh lah. Cuman kalau bagi saya pribadi karena saya tim Cap, jadi saya lebih milih Captain America trilogi. Nah, di sini tuh sebenarnya ada sebuah bukan keraguan tapi lebih misalnya si Sam Wilson sebagai karakter meneruskan Steve Rogers itu kan. Kita nggak usah raguin kualitas aktingnya ya, Anthony Mackie bagus lah gitu kan. Cuman kayak dari sebuah cerita komik bisa nggak sih dengan caranya si perisainya tuh bisa diwariskan gitu. Nah, disclaimer lagi, ini tuh sangat tergantung dari serial Falcon and Winter Soldier. Dan kebetulan Falcon and Winter Soldier kita boleh lihat video kita pernah bahas ini. Itu salah satu serial Disney Plus yang kita sukai juga gitu. Ya. Tone-nya dapet masih dengan spionase dan tanda kutip agensi-agensi kegelapan gitu, di mana Amerika tuh dapat infiltrasi dari mana. Ini tuh spirit yang kayak gitu tuh masih kebawa di film ini. Makanya saya tuh sukanya di sini tuh kayak benar-benar kita tuh baru fresh from nonton Falcon and Winter Soldier yang mana sebenarnya itu film tahun 2002, serial 2021 malah. Iya. Yang mana sebenarnya banyak yang kurang suka juga nggak sih? Sebenarnya iya. Ya kan? Karena dikiranya bakal fun-fun kayak WandaVision kan. Iya. Dan agak kekeluargaan, ternyata sebenarnya masalahnya karena kan dia tuh dulu kan political thriller terus ya. Pasti masalah kayak kalau temen-temen nonton tuh kayak film-film seperti Air Force One, film-film yang kudeta gitulah. Jadi kestabilan negara itu sangat tergantung dari Captain America. Nah, di sini tuh spirit itu masih dibawa, tapi lagi-lagi tadi Dega sempat nyebutin penyutradaranya bagus, lagi-lagi kudos tuh namanya Julius Onah. Kalau teman-teman udah pernah nonton film sebelum ini tuh Cloverfield Paradox, di sini tuh tetap ada political thriller syarat dengan spionase dan intrik-intrik, bisa percaya atau tidak. Tapi di sini tuh aku suka Julius Onah itu menyisipkan ada dramanya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut karena biasanya film superhero kalau kebanyakan drama bosenin. Betul. Tapi di sini tuh kataku momennya pas, durasinya pas, jadi tidak menutupi keseluruhan film sebagai sebuah kemasan entertainment gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas. Tapi intinya mulai awalnya dari situ aja. Dimana sekarang itu si Sam Wilson atau Julius Falcon jadi dapat mantel si Captain America. Dimana dia tuh di sini dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa ada tatanan dunia baru di sini setelah kejadian Avengers Endgame, lagi-lagi selalu disebut ya. Jadi kekosongan pemerintahan, mungkin zaman waktu 5 tahun blip itu presidennya juga hilang, menteri-menterinya juga hilang. Akhirnya di situ muncul tidak diduga-duga si Jenderal Thaddeus Ross yang kalau teman-teman tahu itu kan sebenarnya sangat membenci banget sama Avengers kan, karena dia tuh nggak suka hal yang tidak bisa dia kontrol gitu. Yang mana kalau teman-teman nonton Captain America 3 atau subtitlenya Civil War kan ya gara-gara Thaddeus Ross itu yang memecahkan. Jadi di sini tuh sebenarnya para superhero itu hidup di masa pemerintahan seorang presiden yang oposisi dengan tindakan superhero gitu. Walaupun dia nanti punya alasan sendiri kayak jelasan. Lagi-lagi sekarang khususnya kali ini diperankan oleh the legendary actor Harrison Ford. Aku nggak tahu umurnya udah 83 tahun masih bisa acting kayak gitu. Dia menggantikan mendiang William Hurt yang sudah muncul dari awal sebenarnya. Kalau teman-teman
dari film The Incredible Hulk dari tahun 2008. Jadi sebenarnya ini tuh meneruskan juga legasinya si William Hurt gitu. Dan aku boleh bilang sih, aduh mereka pas pisan lah untuk merankannya. Untuk kualitas aktingnya mesti diragukan lagi lah. Terus belum lagi kalau teman-teman udah nonton Falcon Winter Soldier tuh muncul juga sih karakter-karakter dari serialnya yang mungkin di situ dianggapnya dulu tidak gitu sentral, ternyata di sini jadi sentral gitu. Nah itu yang akan mungkin kita gali lebih dalam karena kejutan-kejutannya tuh bukan soal cameo yang kayak kita tonton di Deadpool and Wolverine, tapi ternyata berpengaruh gitu ya. Aku pintornya si Julius Onah mungkin dikasih kesempatan sama Kevin Feige dan Matt Morse produsernya, sok aja kamu mau narik jalan cerita dari film mana, sok kita kasih izin gitu. Dimana itu kan untuk sebuah sutradara yang baru menangani film superhero kan mungkin nggak bisa seluasa itu ya, tapi untung di sini Kevin Feige dan Matt Morse sebagai produser ngasih kebebasan itu. Dan menurut saya sih karena gitu ke penonton memang sih PR-nya banyak juga sih, cuman nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, nah Gigi udah sempat bahas sedikit plotnya. Cuman yang kita geser ke plot keseluruhan, walaupun gue nggak akan cerita banyak soal kejutan-kejutannya. Di sini memang masih kental dengan kesulitannya Sam Wilson menerima legacy dari Captain America. Karena memang tadi Gigi udah sempat sebut juga di Falcon and Winter Soldier. Di situ juga masih repot tuh, dan itu masih kayak fresh lah. Dan ternyata masih berlanjut sampai sekarang si keraguan itu, karena memang menurut gue secara real life juga pasti akan seperti itu nggak sih? Bahkan kita dari segi penonton juga ya lah, masa Captain America itu sih, kita sempat ada keraguan seperti itu karena Sam Wilson itu nggak punya kekuatan super. Dia orang aja gitu, manusia biasa, tentara aja gitu kan akan jadi seperti apa gitu. Ternyata film ini tuh pinternya mengembrace hal itu gitu. Jadi memang ya si Sam Wilson itu hanya manusia aja. Kebetulan karena dia manusia, dia dituntut untuk selalu tepat, precise, akurat. Jadi dia nggak bisa ngelakuin kesalahan, karena kalau dia ngelakuin kesalahan sekecil pun nyawa dia tanggung jangannya gitu kan. Kalau Captain America kan kalau kita nonton filmnya kan mau kena ledakan bisa berdiri lagi gitu. Kalau Sam Wilson kena ledakan, Steve Rogers kalau Sam Wilson kena ledakan ya langsung dari saat itu juga. Jadi di sini tuh pintarnya di sini tuh hal-hal kayak gitu tuh di secara nggak langsung tersiratnya ditampilkan gitu di filmnya. Jadi kayak apakah saya tanda kutip layak, walaupun sebenarnya seorang Bucky di film serial Falcon bilang makanya dia milih kamu karena kamu memang layak. Jadi kayak dia tuh butuh sebuah afirmasi lagi gitu bahwa apakah gue layak. Sedangkan di satu sisi dia sekarang itu di mana di dunia yang superhero lagi tanda kutip Avengers kan lagi pecah. Jadi di sini tuh jadi kayak cuman simbol aja gitu. Jadi si Captain Amerikanya nggak kayak dulu yang benar-benar terlibat dalam aksi gitu. Ini jadi kayak di sini tuh dia juga masih harus tanda kutip melapor ke atasan gitu kan. Kayak gitu kan. Loh, kalau Steve Rogers tahu di zaman dia mah melabrak semua pakem ada. Ternyata Captain America versi Sam Wilson tuh gak seperti itu. Nah, gue suka di sini tuh dia tuh bisa apa ya? Mungkin beda era kali ya. Kalau bisa dibilang kan kalau eranya Captain America Steve Rogers kan dia misalnya di bulan Perang Dunia Kedua di mana memang tirani itu lagi menguasai dunia ya. Jadi mau nggak mau kita harus ngelawan. Di sini tuh tirani gitu tuh udah nggak ada. Lawannya dia tuh intik-intik dalam negeri sendiri. Aku suka di sini tuh ditampilkan kontras itu tuh First Avengers yang film tahun 2011 sama yang sekarang film tanda kutip pertamanya si Sam Wilson sebagai Captain America si Brave New World tuh kontrasnya kena banget gitu kelihatan. Dan di sini memang yang menurut gue menarik adalah ditampilkan ya political things-nya, terus di mana kayak ada espionasenya ya nggak sih, terus jadi kayak detektif juga, penyelidikan itu menurut gue jadi menarik, jadinya cukup fresh menurut gue. Jadi dan secara action juga menurut gue ditampilkan dengan cukup pas ya. Jadi nggak lebih nggak kurang juga. Yang Gigi bilang tadi dramanya cukup banyak tapi actionnya ditampilkan yang cukup pas. Dan secara teknis koreo efek dan lain-lain gue suka banget. Itu berapa kali anjir gitu. Kayak gerakan yang sebenarnya tanda kutip superheroik tapi itu masih manusiawi. Betul lakuin sama si Sam tuh komikal banget tapi nggak kerasa cringe gitu ya. Jadi teknik gitu. Iya. Kan bahkan kayak jokesnya lah, mungkin meta jokesnya mereka gimana sih lu bisa ngelakuin gitu, langsung dijelasin saya juga gitu. Gini ada kiat-kiatnya gitu. Jadi kayak gini gitu. Sedang kalau kita nonton film Captain America ya dia mah superhero aja, dia mau ngelakuin apa mau salto terserah, nggak akan terjadi apa-apa. Orang dia aja minum alkohol yang ada kembung bukannya mabuk kan ya kayak gitu tuh. Ternyata di sini tuh pendekatannya si sutradara dan penulisnya itu ini loh Captain America versi manusia biasa tuh kayak gini. Nah
karena keterbatasan atau naturalnya si Sam Wilson kayak gini, akhirnya harus dikuatinnya dari ceritanya. Iya. Itu yang jadi highlight dari film ini tuh, itu sebenarnya ternyata bonding dengan karakter-karakter dari film Falcon and the Soldier itu masih berlanjut ke sini, baik dari karakter namanya si Torres kan, itu yang dulunya cuman bagian mekanik benerin sayapnya si Falcon, sekarang jadi tanda kutip tandemnya. Ya, jadi dan kerasa menyenangkan melihat superhero ada sidekicknya. Ada sidekicknya. Udah lama nggak ada yang gitu. Kayak gitu kan, jadi terus ada karakter tanda kutip Amerika hitam juga yang Isaiah Bradley pernah nonton di Falcon and the Soldier, sekarang dapat spotlightnya juga kayak gitu. Terus Thaddeus Ross kita akhirnya ngelihat vulnerability-nya. Kalau dulu kan karena kumisnya tebel kan kelihatan kayak villain atau tanda kutip antagonis, di sini ternyata sebenarnya pas dia jadi presiden tuh kelihatan aslinya gitu. Sebenarnya dia tuh ngelakuin itu bukan soal gini. Nah itu aku suka gitu. Memang ada dua villain. Lagi-lagi kalau film Captain America tuh kadang yang ditampilkan jahatnya belum tentu bener jahat. Ternyata ada yang lebih jahat lagi daripada yang ada sesuatu di baliknya. Nah, itu terjadi lagi di sini. Mungkin itu khasnya Captain America. Iya. Jadi mungkin marknya si Captain America tuh kayak gini, yang kita kira tuh jahat, ternyata yang lebih jahat lagi. Karena gitu. mungkin karena super kuat harus dikalahkan dengan main kali ya. Main ya gitu. Dan ini nggak ditampilkan di trailer ya. Dari teman-teman mungkin cuma dari belakang atau mungkin cuma dari siluet-siluetnya doang. Nggak akan nggak sih orang. Dan sorry to say, teman-teman perlu membekali diri dengan knowledge dari film Incredible Hulk, which is sudah 16 tahun yang lalu. Itu literally itu film kedua dari MCU ya. Setelah Iron Man 2008, di tahun 2008 juga keluar Incredible Hulk. Literally kita callbacknya jauh banget ini, aduh. Tapi karena kita tanda kutip sering setiap sesekali lihat update, jadi kita akhirnya recall-nya cepet gitu kan. Memang mungkin bagi beberapa teman yang baru ngikutin dari Endgame PR banget sih. Ini mah catatan aja, karena disitulah pas kalau kita udah tahu ceritanya karakter yang sudah Incredible Hulk di sini muncul lagi gitu, dan akan lebih dapat secara emosional. Koneksinya, dia ternyata dendamnya karena ini gitu. Jadi di sini tuh kita nggak akan sebutin lah, mungkin harus teman-teman nonton sendiri. Karakter dari Incredible Hulk muncul gitu. Kalau teman-teman pernah nyadar, ini tuh cara nge-recall-nya ya tanda kutipnya mirip film Spider-Man Far From Home yang ilmuwannya salah satunya yang pernah dimarahin sama si Star Consum kan, dan dia dendam kan. Nah, akhirnya lah. Tapi caranya dendamnya dia malah ngalahinnya Spider-Man gitu kan. Ini tuh mirip kayak gitu. Jadi itu apa ya sebutannya, apa yang kita lakukan di masa lalu ternyata dampaknya sekarang gitu. Nah di sini tuh ada dua karakter, satu laki-laki satu perempuan aja, dimana itu tuh sebenarnya dulu terlibat di yang film Incredible Hulk gitu kan. Akhirnya sekarang muncul di sini, dan itu kaget kita aslinya. Mungkin itu the perks nonton hari pertama itu kan. Jadi belum dapat ada surprise-nya. Jadi pas dua karakter yang satu laki satu perempuan tunjuknya, anjir itu kita dapat emosinya, dapat kesalnya juga dapat gitu kan. Tapi itulah jadi bagusnya si film ini, bagus ceritanya terjalannya kayak gitu. Dan lagi-lagi tadi Dego udah bilang pas bagian fightingnya, ini kataku panggung terbesar pertarungan untuk superhero di sini. Di atas, ini mah nggak spoiler ya, di atas sebuah jasad celestial gitu, yang mana itu segede benua sih kan. Gede banget anjir. Gede banget itu. Dan mereka tuh melakukan action sequence di sana gitu ya. Walaupun memang pasti banyak CGI, cuman aksi nonton di IMAX dan bisa itu keren banget. Nah, lagi-lagi seperti formulanya film sebelum ini, ternyata high actionnya itu hanya jembatan doang. Finalenya sih itu aslinya orang finalenya bergetar nontonnya karena private, tempatnya hanya tempat itu aja, di trailer ada itu juga, tapi muatan emosi itu dapat pisah. Gitu. Bukan semata-mata final fight doang ya. Bukan semata-mata final fight, ternyata asli kalau kata saya sih mungkin momen berantemnya di kroyok Iron Man sama Captain America dan Winter Soldier masih top ya itu. Soalnya itu masalah ibu dan bapaknya situ kan ya. Itu tapi ini mungkin adalah dua tingkat di bawahnya itulah, cuman ini tuh aduh keren banget. Sampai saya tadi gak sengaja ikut terharu gitu nontonnya terus aduh anjir, karena sampai bilang tadi ternyata Sam Wilson bisaan juga gitu. Kayak gini, kayak dia gak selalu apa-apa
yang menghalangi dia labrak kayak Iya. Captain America. Dia tuh mau kompromi. Aku sukanya sih karakter Itu beda, dan kerasa bedanya karakteristik dari Steve Rogers dan Sam Wilson. Jadi kerasa banget kayak karakteristiknya, dan nggak salah juga, maksudnya jadinya gimana ya, gue jadi kayak masuk ke dalam dunianya bahwa gue merasa kayak Steve Rogers bener milih dia bener, gitu. iya bener, jadi kayak ya memang bener gitu. Jadi kayak, dan di sini tuh dari awal sampai akhirnya nggak sempurna filmnya, memang ini mah nitpiknya saya, cuman pas lah muatannya. Dan memang sih lagi-lagi karena film komik ada sih beberapa hal yang jadinya dibikin percepat gitu ya. Pokoknya untuk asal biar plot maju ke depan gitu kan, tapi secara kemasan, secara actingnya menurut saya semuanya sih pasti di sini sih. Iya. Itu saya tandai saya pribadi, dan menurut saya untuk tanda kutip mungkin awal dari sebuah trilogi Captain America Sam Wilson ini pasti untuk sebagai pembuka sih, kalau catatan pribadi saya seperti itu. Jadi, kalau untuk kategori musik sih tidak ada yang istimewa. Tidak ada sih. istimewa, tidak. Karena sebenarnya ya gila, ini mah nggak ngejar di sana gitu kan. Cuman untuk di visual actionnya paten lah, karena Captain America selalu bagus sih. Karena hand to hand combat itu nggak pernah gagal sih. Iya, selalu bagus. Dan ini ditampilkan lagi-lagi dengan karakter Sam Wilson ya. Sam Wilson gitu Iya, kan. iya. Ya kayak ya gitulah, dan dia tuh sebenarnya bedanya sama Steve Rogers tuh karena nggak punya kemampuan, jadi banyak mikir. Mikirnya bener-bener kayak harus berapa langkah ke depan gitu. Dia udah tahu kalau ngeliat kayak gini langsung bisa deduksi gitu ya. Itu detektifnya tuh kayak gitu. Oh iya Langsung benar. deduksi. Kan kalau Captain America datang we dulu orang mah. I can do this all day. Soal dia pokoknya selama saya masih bisa berdiri mah saya beresin. Nah itulah aku suka di sini tuh secara nggak langsung teh ini loh Captain America rasa baru gini teh. Penonton tuh oh iya. Jadi kan karena saudaranya itu turunan Nigeria Amerika, jadi ada sih gaya-gaya penyutradaraan kalau untuk penonton black culture gitu sih. Jadi kayak sama ada di sini juga masalah political thriller lah, kayak kita nonton Fruitvale Station digabung sama Air Force One lah kalau lebaynya kayak gitu. Di sini tuh pas banget lah sama rilisnya kan. Ini kalau di Amerikanya mah 14 Februari besok, dimana sekarang juga bulan Februari ini Black History Month di sana. Jadi kayak pas banget lah hari kasih sayang benturin sama si bulan yang kulit hitam, sejarah kulit hitam gitu kan. Jadi pas lah karakter Sam Wilson teh mencuat gitu di sini. Dan memang yang tidak pernah hilang dari film Captain America adalah si patriotiknya ya. Iya, Jadi memang di sini bisa teman-teman rasain banget patriotik yang kental banget sih di film ini. Dan jadinya menarik karena negara tuh merugikan kita, tapi teh kita akan berjuang dengan mati-matian karena semangat patriotisme itu demi negara gitu. Bahkan greater goods lah kayak gitu kan. Jadinya konfliknya jadi dalam sih menurut gue. Tidak hanya komikal antara hero dan villain aja gitu di situ sih. Jadi di sana pertentangannya itu sih dapat cara skor lah. Kalau rating, kalau di sini sih saya bandinginnya karena ini film perdananya si Sam Wilson sendiri ya, standalone, bandingin sama First Avengers yang standalone perdananya si Steve Rogers. Kalau yang dulu tahun 2011 saya kasih 7 lah. Ini mah 7,7. Ya tadi saya kebayang di 73. Jadi rata-rata 75. Nah, 75 pas lah. Jadi entertaining enough. Jadi teman-teman bisa rasakan di bioskop dengan kualitas terbaik lah ya. Ya suaranya, visualnya. Bisa IMAX ataupun stadium mungkin. Stadium mungkin kalau cek. Ya walaupun yang biasa juga nggak apa-apa sih. Biasa juga nggak apa-apa sih. Cuman jadi minimal Dolby lah. Ya. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau nonton karena ini worth to watch banget sih menurut gua. Worth to watch, bisa dibilang ini kalau di parade tahun ini film superhero dimulai dengan ini kan. Khususnya kalau Marvel kan tahun ini ada 3 nih. Ini film pertamanya si Brave New World, habis itu Thunderbolt juga tuh. Ada jembatannya dari sini juga ke sana, sama yang benar-benar standalone sendiri lagi itu The Fantastic Four. Oke, ya kita tunggu aja ini akan seperti apa Marvel tahun ini ya. Udah first impression dari kita. Mungkin teman-teman udah nonton, jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di episode-nya. Bye-bye.